Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasim sebagai pengampu mata kuliah jaringan pada Proinformatika Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Bayangkara. Pada proses pembelajaran, saya mengacu kepada RPS di mana mata kuliah jaringan tersebut mempunyai 3 SKS, 2 SKS sebagai teori dan 1 SKS. Dan kebetulan di sini saya sebagai dosen pengampu atau pengembang. Di lain lagi saya sebagai koordinator mata kuliah jaringan. Di mana capaian pembelajaran CPL-nya mempunyai 3 CPL mata kuliah jaringan, dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 6 CPMK. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah 1 adalah memahami dan menjalankan konsep-konsep jaringan, model komunikasi data, dan jaringan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 2 adalah memahami arsitektur komputer dan model lapisan OSI. Lain lagi ada transmisi data. Capaian pembelajaran mata kuliah di CPMK 2. CPMK 3 mahasiswa memahami pengkodean data, teknik komunikasi data digital, dan capaian pembelajaran mata kuliah 4 memahami flexi, switching, medium, access layer, work layer. Untuk pencapai pembelajaran mata kuliah kelima, menguasai prinsip dasar sistem jaringan komputer dalam pengembangan sistem berbasis lokal maupun jaringan luas atau yang disebut, serta mengaplikasikan dan mendesain jaringan komputer dengan menggunakan protokol TCP. Dan capaian pembelajaran mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan keamanan pada jaringan komputer. Deskripsi singkat jaringan komputer adalah mata kuliah jaringan komputer yang membahas tentang pengantar jaringan komputer, di mana jaringan komputer itu mempunyai model referensi atau yang disebut dengan OSI, dan TCP/IP, perangkat jaringan, dan tipe pengkabelan. Untuk pengalamatan internet atau IP protokol terdiri dari subnetting protokol, routing, dynamic routing protokol, virtual, lokal, area network atau yang disebut dengan VLAN, teknologi nirkabel, manajemen bandwidth, memonitoring dan mengoptimalisasi jaringan, dan ada lagi yang disebut dengan penghantar internet optik. Unsur capaian pembelajaran pada akhir mahasiswa diharapkan menguasai konsep teori, prinsip rekayasa, dan perancangan sistem komputer, mengenal dan memahami konsep dasar perancangan, dan mengimplementasikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer. Dan mahasiswa harus memiliki motivasi bidang-bidang penelitian yang berkaitan dengan jaringan. Komponen penilaian, proses penilaian pada mata kuliah dibedakan ada 4 komponen, diantaranya sebagai komponen ini memiliki poin 10, di mana total pertemuan tatap muka di kelas mempunyai 10%. Kehadiran merupakan salah satu komponen penunjang dalam melakukan proses penilaian, karena setiap pertemuan akan membahas berbagai macam persoalan yang akan didiskusikan. Setiap persoalan yang dilontarkan menuntut adanya peran aktif mahasiswa untuk mengemukakan pendapat dengan baik. Keaktifan mahasiswa akan dijadikan nilai tambah secara objektif untuk penilaian akhir. Tugas selama 1 semester, mahasiswa akan diberikan 4 tugas yang terdiri dari 2 tugas mandiri dan 2 tugas kelompok. Tugas ini diberikan sebanyak 2 kali sebelum tes dan 2 kali setelah tes. Komponen seluruhnya tugas memiliki poin sebesar 20%. Untuk kehadiran mahasiswa hanya
tersebut. Ujian tengah semester atau yang disebut dengan UTS dilakukan pada pertemuan ke-8 dari keseluruhan total pertemuan melalui ujian tertulis, praktek, atau mini project yang akan dipresentasikan. Materi yang diujikan adalah materi pertemuan 1 sampai dengan bobot yang diberikan. Dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16 dari keseluruhan total pertemuan melalui presentasi, proposal penelitian. Materi yang dituang pada proposal mencakup keseluruhan materi yang diberikan dari awal dengan bobot yang diberikan sebesar 40. Catatan untuk mahasiswa, tidak berlaku ujian susulan baik UTS kecuali yang diberikan sakit itu juga disertai dengan surat dokter dari dan orang tua wali atau terlibat dalam kegiatan akademik di luar kampus disertai dengan surat izin yang ditandatangani oleh Kapolri. Kriteria penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan semua komponen nilai yang ada. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa dari perolehan tiap komponen yang melibatkan bobot masing. Nilai akhir merupakan gambaran kemampuan dan kualitas mahasiswa terhadap ilmu yang diperoleh selama 1 semester. Nilai akhir akan dikonversi ke dalam bentuk angka dan huruf dengan rincian sebagai berikut. Rincian penilaian kehadirannya 10%, dan TS 30%, dan ujian akhir semester. Yang pertama di sini saya akan membawakan mata kuliah namanya mata kuliah jaringan ya. Di mana jaringan ini adalah interkoneksi dari sekumpulan perangkat dapat menjadi satu host ya, pada alat sistem seperti komputer besar, desktop, laptop, workstation, controller, dan digital keamanan. Perangkat dalam definisi ini juga dapat berupa perangkat gabungan seperti router yang menghubungkan jaringan ke jaringan lain. Switch adalah untuk menghubungkan perangkat bersama-sama modem. Tahu modem nggak? Kalau modem itu singkatan dari apa? Modulator dan modulator. Kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia modem kan kalau ininya kan bahasa Inggris. Jadi modem itu adalah merubah sinyal listrik ke digital, dan begitu juga sinyal digital ke sistem. Jadi komunikasi. Oke, lanjut. Perangkat-perangkat ini dalam satu jaringan terhubung menggunakan media transmisi kabel atau yang disebut dengan kabel. Seperti ada kabel atau udara atau wireless namanya. Kita menghubungkan dua komputer di rumah menggunakan komputer plug and play tersebut adalah membuat jaringan meskipun sangat kecil. Oke. Definisi dari komputer merupakan sekelompok kumpulan komputer yang saling berhubungan dengan satu sama lain, dan itu juga kelompoknya. Kalau di dalam jaringan itu ada dua model, ada yang disebut dengan LAN. Kalau LAN itu sekumpulan kelompok komputer yang kecil, terus kalau WAN sekelompok kumpulan yang sangat luas besar. Nah, perangkat untuk WAN juga itu menggunakan namanya router. Kalau LAN kelompoknya karena dia kecil menggunakan switch atau switch up. Ya, definisi dari suatu lokasi seperti
berarti lebih dari satu komputer yang saling berhubungan, ya. Nah, untuk kriteria dari sejumlah kriteria sebagai berikut. Nah, ini satu kinerja atau performanya sangat baik. Kedua, keandalan reliability-nya. Terutama di dalam jaringan itu ada yang disebut dengan keamanan. Ini yang paling yang di ini keamanan. Kalau kalian membuat jaringan, membuat ya sekarang online gitu ya, komunikasi hati-hati dengan keamanan. Kita tahu kalau di keamanan ini, kalau misalkan kalian data kalian, contohnya ya, contoh data kalian di laptop atau di handphone tidak bermanfaat atau gambar video biasa, catatan ketika berpindah ke orang lain itu jadi sangat rahasia. Data yang tidak berguna di laptop kita atau di handphone kita, ketika itu pindah ke orang lain itu jadi data rahasia. Itu kriteria jaringan. Kinerja dapat diukur dengan banyak cara, termasuk waktu transit, waktu respon. Kedua, waktu transit adalah jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah pesan untuk berpindah dari suatu perangkat ke perangkat lain. Itu ya. Ini kinerja performa dari sebuah jaringan. Terus tiga, waktu respon adalah waktu yang berlalu antara permintaan dan respon. Ini mau masalah komputer ya. Itu melek apa enggak gitu ya. Ada komputer yang muter-muter aja responnya enggak bagus gitu ya. Itu kinerja. Itu performance. Kinerja jaringan tergantung pada sejumlah faktor termasuk jumlah pengguna. Metrik jaringan yang disebut dengan throughput atau delay. Oke. Contohnya misalkan gini, media transmisi. Media transmisi untuk mengantarkan data yang paling bagus pakai apa? Media. Yang paling bagus fiber optik itu yang paling bagus. Sekarang bagusnya ya. Terus perangkat keras yang terhubung. Perangkat keras yang terhubung, misalkan kendala hubnya itu harus memadai. Kalau misalkan di OSI yang disebut dengan apa? Kalau di OSI di open system interkoneksi yang disebut dengan physical. Physical itu kan I/O-nya juga kan, alat untuk menghubungkan keluaran dan masukan. Nah itu harus memadai juga. Ya. Kinerja sering dievaluasi oleh dua metrik jaringan yang disebut dengan nanti kita lihat bentuknya apa ya. Oke, kita dapat meningkatkan throughput, tetapi jumlah peningkatan delay karena kemacetan lalu lintas itu sangat padat. Jadi nanti dilihat dari throughputnya ya. Contoh throughputnya nih, contoh throughput di sini. Saya siapin. Nah ini throughput per detiknya keluaran bisa dilihat dari sini juga untuk trafficnya ya.
kelihatan dari proses hardware-nya itu kelihatan. Ya. Keandalan reliability-nya yaitu waktu yang dibutuhkan atau link untuk pulih recovery dari kegagalan dan ketahanan jaringan dalam kondisi ekstrim. Nah ini keandalan. Kita harus ada backup. Contohnya misalnya di model keandalan ini. Misal, kenapa jaringan sekarang itu selalu hidup terus kalau misalnya ada bencana di sini, logikanya kan terganggu. Contoh misalkan Facebook gitu ya, terus YouTube, terus Twitter, medsos kan selalu konten terus ada terus kan? Karena ada sistem yang disebut dengan cloud computing sekarang. Cloud, di mana servernya banyak, di mana-mana. Kalau ini kejadian ada musibah yang server ini bekerja, server ini terus begitu. Itu udah seperti itu sekarang teknologi jaringan, ya. Jadi memang keandalan itu sangat luar biasa dibutuhkan sekarang ini. Nah, keamanan, masalah keamanan jaringan termasuk melindungi data dari akses yang tidak sah, melindungi data dari perusahaan dan pengembangan, serta menerapkan kebijakan dan prosedur untuk pemulihan dari pelanggaran dan kehilangan data. Nah, ini yang di sistem keamanan ini yang paling penting di dalam jaringan, yang sangat penting. Supaya data kalian yang di handphone atau di laptop kan luar biasa kan? Karena kita harus punya konsep yang tadi saya ceritakan itu. Ketika data kita ada di handphone atau di laptop sudah dibutuhkan, tapi ketika udah pindah ke orang lain itu udah jadi sangat rahasia kan? Kan seperti itu. Kalian hati-hati punya data. Contoh misalkan gini, ini masalah keamanan. Pernah kan di flash disk, ya kan? Flash disk kan kadang-kadang orang suka iseng buka-bukaan gitu kan. Data apa, langsung di copy, langsung diedit dan itu dikirim di medsos luar biasa. Itu sangat bahaya. Makanya hati-hati masalah keamanan jaringan. Struktur fisik ini namanya kedua adalah topologi. Berapa topologi yang kalian tahu? Ada topologi kelas, ada stack, ada tinggi. Ada berapa? Ada 5 ya? Kalian tahu, itu harus tahu. Kalau jenis koneksi ada berapa? Jenis koneksi ada? Ada 2. Ada jenis koneksi point to point dan multi point. Yang disebut dengan point to point ini langsung saya misalkan sama dia. Ini point to point. Jadi nggak bisa orang lain masuk. Kalau point to multi point, radio, TV. Jadi gini, point to multi point itu dari sumber bisa ke orang banyak dan orang sana itu nggak bisa nerima, nggak bisa feedback gitu. Itu namanya point to multi point. Jadi hanya nyebar doang, yang nggak bisa feedback. Kalau misalkan TV kok bisa komunikasi, nah itu kan lewat jalur lain, ya. Itu multi point menjadikan
point to point, koneksi point menjadikan saluran antar dua perangkat. Seluruh kapasitor router dicadangkan untuk transmisi antar dua perangkat, ya. Yang umum digunakan multi point tadi, yang radio itu, ya. Ini jenis multi point, jadi dari sumber ke yang banyak itu pasti kalau sifat-sifat komunikasi itu ada pengirim dan seperti malah bisa komunikasi ngirim ya kemana kan gitu. Harus ada dua, pengirim dan jenis koneksi multi point juga disebut dengan multi point, ya. Topologi fisik mengacu pada cara di mana jaringan ditata secara fisik, ya. Dua atau lebih perangkat terhubung ke saluran. Dua atau lebih link membentuk yang disebut dengan topologi yang tadi diceritakan. Topologi jaringan adalah representasi geometrik dari hubungan semua tautan dan perangkat penghubung. Biasanya disebut dengan node. Dengan node satu dengan yang lain. Ada 4 topologi dasar yang populer, ya, adalah mesh, star, bus, dan tree. Ada juga satu lagi yang tree, itu gabungan. Itu jarang sih. Kekurangannya star atau kelebihannya star? Mana? Topologi star. Dia boros kabel. Karena satu sentral, ini kabel satu-satu kan. Tapi kelebihannya ketika ada trouble, tetangga nggak terganggu gitu loh. Masing-masing dia tidak pengaruh. Nah itu kelebihannya itu. Kekurangannya itu boros masalahnya. Kalau misalkan datanya atau kabelnya putus, semuanya juga habis. Itu kekurangannya dan kelebihannya. Kelebihannya cepat dia programnya. Ketika transfer data itu sangat luar biasa. Apa namanya? Tapi kenapa jarang dipakai bus, PMS, itu kelemahannya ketika ada yang putus, itu semuanya putus, cuma itu doang. Jadi mendingan pakai sistem star. Ketika ada masalah satu kabel, yang lain nggak terganggu. Mending itu. Jadi mendingan boros kabel kan, biayanya tinggi dibanding koneksinya terganggu. Karena kan kebutuhannya lain-lain kan, visi dan tapi itu topologi fisiknya. Mesh ya, topologi mesh. Hub, nah ini topologi star. Ini ada topologi bus. Ini topologi fisik atau ring. Melihat untuk membuat perbedaan ini, ya, ada yang disebut setelah internet network atau jaringan di dalam jaringan, ya, ada dua jenis jaringan, ada yang LAN, ada yang internal. Nah, LAN adalah local area network, jaringan
LAN biasanya dimiliki secara pribadi dan menghubungkan beberapa host dalam satu kantor. Jadi kalau LAN itu ruang lingkupnya kecil, ya. Seperti di kantor dulu atau di kampus, sekolah. Kalau masih LAN tergantung pada kebutuhan organisasi. LAN dapat sederhana 2 PC, printer di rumah atau di kantor. Jadi ruang lingkupnya LAN itu hanya sedikit. Sebuah paket yang dikirim oleh sebuah host ke host lain membawa alamat host, sumber, dan host pribadi. Jadi tadi kalau sifatnya dari komunikasi kita tahu harus ada pengirim sama penerima. Begitu juga jaringan kan. Kalau nggak ada pengirim penerima nggak ada jaringan. Ya. Nah ini LAN. Topologinya ini ada switch, ya, ada OS1, OS2, switch, ya, 2 kabel, terus kedua, ketiga kabel TV, terus apa lagi? STP, Cat 6, Cat 5. Oke, stop dulu Pak. Jadi ada topologi LAN itu ada disebut dengan switch, ya. Ada menggunakan kabel UTP, STP, Cat 6, Cat 5E, macam-macam ya. Kalau konektornya apa? RJ45 terus ada lagi RJ45 terus WAN ini jaringan yang sangat luas. Juga merupakan interkoneksi perangkat yang mampu berkomunikasi, namun ada beberapa perbedaan antara LAN dan WAN. Biasanya berukuran terbatas. Kalau LAN adalah ukuran terbatas, ya, mencakup kantor, gedung, sekolah, kampus, dan lain. Kalau WAN memiliki rentang geografis yang luas, mencakup kota, negara, luas. LAN adalah menghubungkan host ke host. Kalau WAN menghubungkan perangkat penghubung seperti switch, router, dan modem. Tentunya kalau WAN itu menggunakan modem. Lain biasanya dimiliki WAN biasanya dibuat dan dijalankan oleh perusahaan komunikasi dan disewa oleh organisasi yang terdapat 2 contoh berbeda dari WAN. WAN itu point to point dan WAN ada jaringan yang menghubungkan 2 perangkat yang berkomunikasi melalui media transmisi kabel udara atau udara. Switch WAN adalah jaringan dengan lebih dari 2 biji. Switch WAN digunakan dalam tulang punggung komunikasi global saat ini. Kita dapat mengatakan bahwa switch WAN adalah kombinasi dari beberapa WAN point to point yang dihubungkan oleh banyak kesatuan switch. Ini blok diagramnya seperti ini, ya. Internet walk, LAN atau WAN, ya, saat ini terhubung satu sama lain. Ketika 2 atau lebih jaringan terhubung, maka membuat sebuah internet atau yang disebut dengan internet. Contoh, 2 organisasi memiliki 2 kantor atau wilayah barat dan timur. Setiap kantor memiliki LAN yang memungkinkan semua karyawan di kantor untuk saling berkomunikasi, untuk memungkinkan komunikasi antar karyawan di kantor yang berbeda. Manajemen, ya, khususnya point to point pasti
ketika berkomunikasi atau internet pasti harus menggunakan yang disebut dengan ISP atau penyedia jasa internet atau yang disebut dengan ISP. Internet. Nah ini adalah poin 1. Contohnya misalnya gini, kita buat kalian praktikumnya, praktikum dari LAN ya, seperti ini, isi 1 ya, isi 1. Ini ada switch di sini, menggunakan kabel strip. Ini juga ada on, koaxial, serial DE, C, IDTE, A, kabel. Misalkan kalau hanya 2 komputer dan menggunakan switch, kita menggunakan kabel atau yang disebut dengan LAN card, switch ya. Kalau ini logikanya udah berbeda. Kalau kita menggunakan ada 2 model juga kalau di jaringan ya, ada statik sama kita menggunakan pakai ini, pakai CP, pakai statik. Ada kita konfigurasi nanti misal 29 juga. Oke, kita pakai kelas C. Kelas C itu 255, 255, 255. Titik 168, titik 2. Berapa ini? 10 titik 3. Nah, untuk ngetes koneksi berarti ini ke sini. Kalau di jaringan bisa dilihat ini. Kalau di sini ada relay home, berarti ini posisi jaringan ya. Dan ini menentukan lambat atau cepatnya dapat berapa milisekund bisa dilihat. Makanya kalau kalian bisa menggunakan jaringan atau internet, ping dulu. Misal contoh ping double berapa milisekund ya. Kalau misalkan 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, kalau 4 digit juga jangan dipakai. Nah, berarti ini posisi jaringan. Simulasinya seperti itu bisa dilihat ya. Ini hanya 2 komputer, belum pakai contoh ya, contoh dari jaringan lokal. Kalau pakai WAN berarti kita berhubungan dengan router itu untuk mengubah CP, statik. Contoh misalkan yang saya lihat ini jaringan yang ada di Sumedang, namanya ini pastinya berhubungan dengan router. Ini ada pertanyaan? Oke, gitu aja dulu ya pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.